Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena ialah saya maupun pendengar dapat diberikan kesehatan, kenikmatan, dan rezeki yang berlimpah. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sunarto selaku dosen mata kuliah Ekonomi Internasional di Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi internasional. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Syakban, NPM 191110013443 Kita langsung aja kita masuk ke materi, yaitu pengertian ekonomi internasional adalah sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional, ekspor atau impor, yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter, serta organisasi ekonomi swasta maupun pemerintah, dan kerjasama ekonomi antar negara. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup ekonomi internasional. Yang pertama adalah teori dan kebijaksanaan perdagangan internasional. Yang kedua adalah teori dan kebijaksanaan keuangan atau moneter internasional. Yang ketiga adalah organisasi dan kerjasama ekonomi internasional. Yang terakhir adalah perusahaan multinasional. Selanjutnya adalah faktor yang mendorong suatu negara melakukan ekonomi internasional, diantaranya untuk dapat memenuhi kebutuhan produk maupun jasa dalam negeri, mempunyai keinginan untuk dapat memperoleh keuntungan dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara, memiliki kemampuan perbedaan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dalam mengelola sumber daya. Selanjutnya, memiliki produk atau barang yang lebih dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjualnya. Selanjutnya adalah perbedaan keadaan dari sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, adat istiadat maupun jumlah penduduk yang dapat menyebabkan adanya perbedaan antara hasil produksi dan adanya keterbatasan dari produksi. Yang selanjutnya adalah terjadinya globalisasi, karena tidak ada negara di dunia ini yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain, mempunyai kesamaan selera terhadap barang atau jasa. Yang terakhir, adanya keinginan untuk membuka kerjasama hubungan diplomatik dengan negara lain. Yang selanjutnya adalah tujuan ekonomi internasional. Tujuan dari ekonomi ini adalah untuk dapat mencapai atau meningkatkan kemakmuran yang lebih baik untuk manusia. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan mengadakan berbagai macam kegiatan, misalnya kegiatan di bidang perdagangan, ekspor-impor, pengkreditan, peransurasian, investasi, dan di bidang yang lainnya. Yang selanjutnya adalah manfaat ekonomi internasional. Yang pertama adalah ketersediaan lapangan kerja akan meningkat. Seiring tingginya permintaan ekspor, karena salah satu faktor yang menentukan tingkat kelancaran kegiatan produksi yang terus meningkat adalah sangat bergantung pada adanya jumlah tenaga kerja yang cukup, di samping adanya kebutuhan akan ketersediaan bahan baku. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang dan jasa.
Kebutuhan akan ketersediaan barang dan jasa bagi masyarakat saat ini memiliki kecenderungan yang berubah-ubah. Karena adanya faktor kemajuan teknologi dan berdampak pada perubahan perilaku, kemajuan teknologi tersebut akan memaksa para pelaku usaha untuk melakukan percepatan dalam inovasi terhadap kegiatan produksi. Yang ketiga, harga barang dan jasa akan lebih murah. Ketika harga semakin mahal dan mulai tidak terkendali, kemungkinan potensi untuk terjadinya inflasi akan semakin tinggi. Inflasi akan memicu banyak perubahan pada tatanan kehidupan sosial, di mana harga yang semakin naik akan berakibat pada meningkatnya biaya hidup. Modal kegiatan produksi juga semakin tinggi dan tuntunan upah juga akan meningkat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang ekonomi internasional. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.